Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralia, NIM 181421345. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelahan sel eukariotik dan sel prokariotik. Pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua. Sel dapat dibedakan atas prokariotik dan eukariotik. Bahan genetika prokariotik berupa satu molekul DNA yang terdapat di dalam sitoplasma. Sedangkan sel eukariotik, bahan genetikanya terbungkus oleh suatu membran nukleus. Pada sel prokariotik tidak mengalami mitosis maupun meiosis, melainkan melalui proses pembelahan biner. Langsung saja kita masuk ke proses pembelahan sel eukariotik dan sel prokariotik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke proses pembelahan sel prokariotik. Ini adalah gambar dari proses pembelahan sel prokariotik. Pembelahan sel pada prokariotik dikenal dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana atau spontan. Proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis. Amitosis artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Pembelahan biner dapat ditemukan pada sel bakteri. Proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma. Pada pembelahan biner ini, kromosom diduplikasikan dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat pelekatan kromosom. Hal ini untuk melakukan pemisahan inti, sitokinesis, dan pembentukan dinding sel. Kemudian terbentuk sehingga dua sel anak terbentuk. Mungkin itu saja sel prokariotik. Selanjutnya kita masuk ke sel eukariotik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembelahan sel eukariotik. Pembelahan sel pada sel eukariotik dibagi menjadi dua, yaitu meiosis dan mitosis. Pembelahan pada meiosis adalah pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung pada dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah yang pertama itu profase 1,
membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatid memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non saudara. Kedua, metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ketiga, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, keempat, telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2 adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatik mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 3, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatid dan sitokinesis terjadi. Selanjutnya, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk sama dengan jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.